Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Bu Eni dalam pelajaran pendidikan kemuhammadiyahan. Kali ini kita akan belajar bab 4, yaitu pelajar Muhammadiyah. Namun, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikan aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Anak-anak, coba kalian amati dua gambar tersebut. Yang pertama adalah gambar seseorang yang sedang menuntut ilmu. Yang kedua adalah gambar seseorang yang sedang bertengkar. Menurutmu, sikap seorang pelajar Muhammadiyah diwakili gambar yang mana? Ya, gambar inilah yang mencerminkan sikap seorang pelajar Muhammadiyah. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban, karena dengan ilmu Allah akan mengangkat derajat hambanya. Ilmu membuat kita menemukan kebenaran. Ilmu juga akan membawa kita bahagia dunia dan akhirat. Kewajiban pelajar Muhammadiyah. Sebelum lanjutkan, mau tanya, siapa sih yang disebut pelajar Muhammadiyah? Ya, yang disebut pelajar Muhammadiyah adalah kalian semua, karena kalian semua belajar di MI Muhammadiyah 2. Kalian harus bangga bersekolah di MI Muhammadiyah, karena di MI Muhammadiyah itu kalian mendapatkan pelajaran agama lebih banyak dari sekolah yang lain. Sebagai pelajar, tugas utama kalian adalah belajar. Belajar tidak hanya dilakukan di sekolah. Belajar bisa di mana saja. Belajar bisa dilakukan kapan saja. Nah, kita sekarang sedang dalam pandemi COVID-19. Meskipun kalian tidak belajar di sekolah, harus tetap belajar di rumah. Dengan seperti ini, dengan daring masih bisa ya. Jadi belajar bisa dilakukan kapan saja. Belajar tidak mengenal usia. Boleh belajar ketika masih kecil, sudah dewasa maupun sudah tua, karena semakin banyak belajar, maka pengetahuan kita akan semakin luas. Berikut adalah beberapa kewajiban seorang pelajar. Di antaranya adalah giat belajar. Rajin itu pangkal pandai. Kalau mau menjadi anak pandai, maka harus rajin berlatih. Semakin rajin belajar, maka semakin banyak pengetahuan yang kita kuasai. Yang kedua adalah rajin beribadah. Ibadah merupakan kewajiban dan tidak boleh ditinggalkan, seperti sholat 5 waktu. Nah, ibadah sunnah sebisa mungkin dilakukan. Membaca Al-Quran juga harus setiap hari. Allah akan dekat dengan kita jika kita mendekatkan diri kepada Allah. Yang selanjutnya adalah berbakti kepada orang tua. Ibu adalah seorang yang melahirkan kita. Selama 9 bulan kita berada di dalam kandungan ibu. Ibu merawat dan menjaga kita tanpa lelah. Ayah juga harus dihormati. Ayahlah yang lelah bekerja untuk mencari nafkah untuk kehidupan kita dan keluarga. Ayah memenuhi semua keperluan keluarga. Maka berdoalah untuk kedua orang tua kita ketika kita selesai sholat dengan bacaan apa?
Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang selanjutnya adalah hormat dan taat kepada guru. Guru adalah pengganti orang tua saat di sekolah. Guru memberi ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada kita. Menghormati guru adalah kewajiban pelajar. Nah, yang kelima adalah berakhlak mulia. Sebagai pelajar Muhammadiyah, kita dituntut untuk meneladani perilaku Nabi Muhammad dalam mempraktikkan akhlak mulia. Pelajar Muhammadiyah juga dituntut menunjukkan akhlak yang mulia sehingga bisa diteladani sesama. Yang terakhir adalah berprestasi. Pelajar Muhammadiyah diharapkan memiliki prestasi. Prestasi bisa berupa akademik maupun pengembangan diri. Berprestasi menjadi penting supaya tidak diragukan orang lain. Mencetak prestasi agar nama orang tua, sekolah, dan Muhammadiyah semakin bersinar. Pelajar Muhammadiyah yang berprestasi akan mendapat kebanggaan tersendiri. Nah, itu tadi pelajaran kita anak-anak. Semoga kalian mengerti dan bisa memahami. Dari Bu Eni, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.